Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua yang telah senantiasa melakukan diskusi dan juga memberikan masukan, sehingga pada kesempatan ini saya akan memandu sahabat guru hebat semua, khususnya di dalam penyusunan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, mengacu RPP sebagai pemantik literasi, numerasi, dan khususnya Student Product Assessment SPA yang akan menjadi bagian dari akhir pembelajaran yang merupakan keberhasilan dari peserta didik menyusun produk pembelajaran dari semua rangkaian proses pembelajaran. Student Project Assessment sebagai panduan guru hebat semua, kepala sekolah, dan juga tentunya pengawas pembina. Nah, kita mulai dengan tuntutan pembelajaran guru saat ini menurut Balitbang Book dan Kemendikbudristek 2021, pembelajaran harus menghasilkan perubahan positif di ruang kelas, yaitu berorientasi pada perbaikan proses dan hasil belajar yang ditandai dengan kompetensi dan karakter siswa yang meningkat. Nah, tentu hal ini akan memantik perubahan cara berpikir siswa, pembelajaran berbasis kepemimpinan sekolah, dan juga terus dilakukan pengawasan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Hasil pembelajaran tentu akan terkait dengan proses umpan balik atau masukan, sehingga memberikan kekuatan bagi sekolah untuk terus berkomitmen untuk fokus melakukan perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Guru dipastikan mengelola kelas yang kondusif untuk belajar, serta bagaimana guru memberikan dukungan emosional kepada siswa sehingga percaya diri dan mampu berprestasi untuk terus memandu siswa menjalani proses pembelajaran yang lebih mendalam untuk mewujudkan produk siswa yang kita kenal dengan Student Product Assessment di dalam rangkaian pembelajaran yang ini akan nanti ditetapkan oleh satuan pendidikan. Bagaimana Student Product Assessment ini agar guru-guru memberikan fasilitasi dan bimbingan siswa di dalam melakukan penelitian pengembangan produk hasil belajar sesuai tuntutan kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam RPP, PPT, dan juga tentunya adalah LKPD sebagai interaksi siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, tentu perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, bagaimana guru merancang pembelajaran berbasis project based learning, ini tentunya siswa diwajibkan untuk menghasilkan satu produk pembelajaran di akhir semester genap untuk melakukan presentasi sekaligus dilakukan pengesahan oleh kepala sekolah sebagai output pembelajaran siswa. Tentu dituntut untuk menghasilkan atau melakukan penelitian secara mandiri maupun kelompok sebagai dampak dari proses pembelajaran yang telah dilakukan secara mendalam oleh guru, dipandu dari keterlibatan siswa, dan tentunya mengoptimalkan potensi sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, bagaimana output pembelajaran untuk menghasilkan student product assessment itu? Maka bagaimana guru merancang RPP, keberhasilannya tadi dituangkan, dijabarkan dalam PPT dan juga LKPD-nya, tentu harus berbasis literasi dan numerasi ini. Inilah bagaimana keberhasilan guru untuk merancang pembelajaran sinkronus yang salah satunya boleh menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, dipadukan dengan pembelajaran asinkronus melalui Google Classroom salah satunya, untuk melakukan perbaikan proses dan hasil
pembelajaran. Tentunya ini yang harus dipantau, produk apa yang dihasilkan selama pembelajaran dari kombinasi antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang telah berhasil dilakukan di satuan pendidikan. Tentu LKPD berbasis literasi, di sini saya sudah memberikan satu contoh menggunakan mata pelajaran kimia kelas 11 MIPA semester 2, khususnya yang saya pilih adalah KD 3.10 dan 4.10, yaitu larutan penyangga yang sudah dibagi menjadi 3 pertemuan. Maka outputnya adalah student product assessment-nya akan membuat makalah ilmiah. Boleh juga nanti akan dipadukan bagaimana masalah kondisi sosial sekitar dan juga dikaitkan dengan teknologi kekinian secara mandiri. Oleh sebab itu, di LKPD-nya ini dibagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama itu fokus membandingkan perubahan pH sebelum dan sesudah dicampur. Lalu di pertemuan kedua itu bagaimana fokus memilih campuran penyangga dan bukan penyangga. Yang menarik di sini adalah disertai dengan adanya alasan. Dan yang ketiga, pertemuan ketiga membuktikan perubahan pH penyangga setelah ditambah asam kuat dan basa kuat, serta peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup ini juga yang penting, sehingga nanti produk akhir di dalam pembelajaran itu nanti akan kita coba lihat bersama-sama bagaimana outputnya itu adalah makalah yang dihasilkan. Tentunya ini merupakan sesuatu yang penting untuk dikembangkan. Nah, oleh sebab itu, pada format LKPD yang dapat dikembangkan, tentu ini adalah fleksibel. Saya coba pandu sahabat guru hebat untuk membuat LKPD berbasis penemuan konsep. Ini kata kuncinya adalah penemuan konsep. Pertemuan 3-nya, lalu mapelnya itu adalah mapel kimia. Nanti kalau mapel sahabat guru hebat yang lain silahkan diganti. Alokasi waktunya disesuaikan, nama sekolah tentu sekolah masing-masing, dan tahun pelajaran. Selanjutnya juga dipandu bagaimana pengerjaan itu nanti ada nama kelompok, nama siswa, kelas, dan tanggal penyelesaian tugas. Nah, tentu saya mulai dengan ini aspek identitasnya, lalu di utamanya LKPD itu minimal memuat tentang petunjuk belajar, tujuan kegiatan, teori yang relevan, tugas latihan, lalu kesimpulan. Nanti di terakhir itu ada student project assessment-nya itu berupa apa. Nah, oleh sebab itu saya akan awali dulu untuk bagaimana RPP yang dikaitkan dengan LKPD. Nah, ini RPP yang sudah saya siapkan. Itu ada RPP Kimia kelas 11 semester genap mengacu pembelajaran inovatif ciri abad 21 model saintifik 5 tahapan sebagai pemantik AKM-nya. Nah, yang penting di sini ada identitas, kemudian ada KD-nya. Lalu di KD-nya ini juga sudah dikembangkan IPK sampai kepada tujuan pembelajarannya juga sudah dikemas menjadi tujuan pembelajaran pertemuan 1, ada 3, pertemuan 2, dan juga ada pertemuan 3-nya. Nah, dari semua ini tentu akan memudahkan sahabat guru hebat untuk membuat LKPD-nya, yang contohnya sudah saya rancang. LKPD-nya seperti ini. Kita mulai LKPD-nya dari covernya. Ini covernya saya sudah rancang. Lembar kerja peserta didik LKPD berbasis literasi dan numerasi, mata pelajaran kimia kelas 11 MIPA semester 2, KD-nya adalah 3.10 dan 4.10. Ini judulnya larutan penyangga, fokusnya. Lalu tentu ini merupakan panduan untuk guru, kepala sekolah, dan juga pengawas pembina di dalam bagaimana mengembangkan LKPD mengacu pada RPP yang sudah dirancang. Nah, kita mulai dengan pertama itu adalah identitasnya. Tadi cover, ini dilanjutkan dengan identitas. Ini tadi saya contohkan, ini identitasnya satuan pendidikannya SMA Negeri 1 Palangkaraya, kelas semesternya 11 semester 2, tahun pelajaran 2021-2022. KD-nya, alokasi waktunya juga sudah sama, 6 kali 45 menit, yaitu 3 kali pertemuan. Di KD dan IPK kita ambil turunkan langsung dari RPP yang sudah kita miliki.
sehingga tinggal kita padukan, kita tempatkan di kolom yang sudah kita siapkan, KD dan IPK. Ini ada jabarannya sama persis di RPP yang sudah kita punya. Nah, termasuk juga di tujuan pembelajaran, ini juga sama persis. Kita ambil. Ada ini secara umum pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3 masih saya jabarkan di sini. Nah, kita akan mulai masuk ke LKPD yang pertama. Disinilah LKPD yang pertama itu ada pertemuan 1, mapelnya kimia. Waktunya ini fleksibel, nanti silakan diatur. 35 menit yang saya berikan di sini. Ini ada satuan pendidikan, tahun pelajaran. Nah, di sini kita mulai memberikan ruang khususnya untuk, karena ini nanti akan berkelompok, maka nama kelompok, kolom nama kelompok, lalu ada nama siswa, kelas, tanggalnya, tanggal kapan ini nanti akan diberikan, lalu petunjuk belajarnya, baca secara cermat, bahan ajar sebelum mengerjakan tugas, baca literatur lain. Nah, ini tentunya kita juga memandu bahwa siswa kita harus membaca literatur lain yang mendukung dari konsep KD yang kita berikan. Nah, di tujuan ini juga sama persis dan seterusnya. Ini tujuan sama persis. Jadi sudah sesuai karena tujuannya di sini sudah memuat 3 aspek. Yang pertama itu ada kompetensi, mengamati ini kompetensi. Perubahan pH larutan itu adalah konten dan materi. Sedangkan di variasinya ini sudah secara tepat dan mandiri, ada secara kelompok, kemudian ada menggunakan kalimat sendiri. Nah, itu semua adalah variasinya yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di berikutnya adalah di C, kita akan membandingkan perubahan pH larutan. Di sini sudah teori yang kita bantu kepada peserta didik, pada siswa kita. Nah, ini silahkan dikembangkan, ditelaah sampai kepada memang benar-benar mengacu kepada tujuan. Nah, lalu di aspek penting berikutnya itu adalah bagaimana sahabat guru hebat memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk berinteraksi dengan LKPD yang ada, tetapi basisnya itu adalah penemuan konsep. Nah, pertama, karena kita akan mengacu kepada AKM, literasi dan numerasi, maka selalu di awal itu kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengajak siswa berpendapat terkait 2 sumber bacaan larutan penyangga, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan isi bacaan dengan lingkungan sekitar, maupun membandingkan isi bacaan lainnya pada topik larutan penyangga. Nah, sumber bacaan yang pertama, apa yang ditemukan, lalu sumber bacaan kedua, ini kita berikan ruang untuk murid-murid menyelesaikan berinteraksi dengan sumber belajar. Nah, di berikutnya tentu kita sudah mengajak anak-anak kita untuk melakukan pengamatan berdasarkan data, membaca data, lalu dari data di atas dapat disimpulkan kesimpulan larutan penyangga itu dituntun, dipandu, sehingga siswa akan bisa melihat proses berpikirnya terjadi di sini, ya. Nah, di berikutnya, di soal-soal berikutnya juga kita sudah mulai menuntun siswa untuk berpikir secara mendalam agar semua konsep yang disajikan terkait dengan materi yang kita berikan ini benar-benar memberikan siswa proses berpikir, nalarnya dibangun, sehingga bagaimana kesimpulan campuran A, bagaimana kesimpulan campuran B, dan yang cukup bagus juga adalah bagaimana siswa itu diajak untuk membaca grafik dari data 3 larutan. Ada larutan A, campurannya seperti ini, CH3COH dan CH3COONA. B itu adalah CH3COOH. Kemudian C itu adalah HCl. Nah, bagaimana grafik perubahan pH-nya? Nah, inilah yang akan diajak siswa itu berdiskusi bagaimana dia membaca data perubahan grafik dari larutan A, B, C, sehingga kesimpulannya bagaimana setelah pengenceran 10 kali, 100 kali, dan 1000 kali ini akan memberikan data ruang. Setelah mengamati data, anak-anak diajak proses berpikir. Nah, begitu juga di berikutnya, semua konsepnya ini tentu memberikan
kesempatan untuk siswa kita berpikir, sekaligus kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, konsepnya juga sama, ada nama kelompok, tapi intinya adalah di pertemuan kedua sudah di setting di sini. Tujuannya sudah tinggal diambil. Nah, tentu ada yang berbeda di bentuk teori. Saya kira sudah bentuk tugas latihannya yang kita harus pandu agar proses berpikir siswa kita ini benar-benar diajak terlibat. Nah, kita mulai ada diberikan beberapa larutan asam dari 1 Romawi sampai 10 Romawi. Maka dari situ yang cukup menarik, ini ada soal disertai dengan alasan. Nah, jika diberikan larutan 2 ditambah larutan titik-titik, campuran akan menghasil penyangga basa, maka alasannya apa? Nah, tentu dari sini peserta didik diajak untuk menelaah konsep penyangga basa itu terjadi karena komponennya harus ada basa lemah yang berlebih, nanti akan digabungkan dengan asam kuat, atau juga digabungkan dengan garam atau basa konjugasinya, asam konjugasinya kalau pasangan basa lemah. Nah, begitu juga untuk penyangga asam. Sehingga dari sini peserta didik benar-benar diajak berpikir untuk menemukan konsep. Ya, alasan yang penting di situ. Nah, ini juga ada soal bentuk pilihan ganda, sehingga ini memberikan ruang siswa untuk berpikir. Nah, ini di pertemuan ketiga sama ada identitas yang harus diisi dulu. Ini adalah bagaimana pergeseran kesetimbangan. Ini yang penting kita berikan, dan sampai akhirnya mengajak siswa untuk membuat peta pikiran, khususnya peran larutan penyangga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana nanti produk akhirnya itu akan membuat makalah. Maka peran dari larutan penyangga itu akan mempertahankan pH darah. Ini yang menjadi fokus pemahaman, sehingga di produk akhirnya nanti akan menjadi bagian yang bagus dan penting untuk menjadi pemahaman. Di student project assessment-nya, maka siswa nanti akan diajak untuk membuat makalah. Salah satu yang saya tawarkan di sini adalah bagaimana mempertahankan pH penyangga darah melalui organ paru-paru, hati, dan ginjal untuk mendukung siswa melakukan telaah literatur, dan ini adalah bagian yang cukup penting menjadi fokus dari siswa, sehingga benar di dalam produk akhir yang dihasilkan itu berupa makalah. Nah, saya pandu sedikit bagaimana membuat makalah. Tentu makalah itu cukup 3 bab kajian literaturnya. Ada bab 1 pendahuluan, membuat latar belakang. Bab 2 itu pembahasan, menjawab dari rangkaian permasalahan. Lalu bab 3 itu ada simpulan dan saran. Kemudian tentu ada daftar rujukannya menggunakan istilah peta Jukopen, yaitu pengarang, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, di berikutnya adalah bagaimana membuat latar belakang yang sesuai. Tentu ada 2 yang saya gunakan di sini, sesuai dengan konteks yang dibahas. Yang kedua adalah kondisi ideal terkait konteks yang dibahas. Yang ketiga, kondisi nyata yang terjadi saat ini. Lalu yang keempat itu adalah temukan gap atau kesenjangan yang terjadi. Lalu yang kelima itu adalah kontribusi tulisan dalam menutup gap itu apa. Nah, itulah latar belakang yang bagus menggunakan mengapa mengambil masalah tersebut. Lalu yang kedua, kondisi saat ini yang lemah dari masalah tersebut adalah, lalu bagaimana cara mengatasi, dan melalui apa mengatasi permasalahan yang diajukan tersebut. Nah, di sekolah satuan pendidikan itu untuk menetapkan bahwa student project assessment ini memang harus dikoordinir oleh sekolah dan ditetapkan menjadi tugas akhir dari semua peserta didik, baik itu secara kelompok maupun secara mandiri. Tentu tugas bidang kurikulum yang melalui kepala sekolah dan juga nanti akan diteruskan oleh wali kelas yang akan menyampaikan. Tentu sekolah menetapkan setiap siswa menyelesaikan 3 produk penelitian yang berhasil dibuat dan memperoleh pengesahan dari kepala sekolah. Ini menjadi sesuatu yang penting dan merupakan produk andalan yang memberikan kesempatan, memberikan luar biasa cara berpikir
ketika siswa sudah diberikan kesempatan dan dipandu bagaimana membuat produk akhir di dalam proses pembelajaran pada masing-masing jenjang ke jenjang berikutnya. Ini yang paling penting untuk disiapkan sehingga siswa benar-benar merasa bangga telah memiliki produk di akhir kelas. Misalnya kalau di jenjang SMA itu kelas 10 mengakhiri mau ke kelas 11, dia sudah punya satu produk. Kelas 11 juga demikian, kelas 12 apalagi akan membantu khususnya di produk bidang ilmiah. Kalau nanti akan dipilih menjadi 3 bidang ilmiah melalui penelitian dengan melakukan rancangan eksperimen untuk menemukan nilai manfaat dari bidang kajian, atau bidang sosial budaya untuk mengungkap masalah sekitar yang penting untuk diungkapkan penyebab masalah guna mencegah keresahan di masyarakat, serta bidang teknologi berbasis digital untuk mempercepat proses secara masif, efektif, dan efisien sehingga memudahkan pekerjaan yang selama ini menjadi beban. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal setelah RPP, PPT, LKPD yang dirancang untuk lebih fokus kepada menghasilkan student product assessment setiap siswa di masing-masing jenjang. Terima kasih atas perhatian sahabat guru hebat semua. Salam sehat selalu.